selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku, Sinta Yuanggraini, dalam acara kesayangan kita, Ruang Inspiratif. Oke, kali ini rasanya senang sekali bisa menemani Anda semua dalam acara kesayangan kita, di mana kali ini kami telah menghadirkan suatu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ruli Pandawa dengan penampilan yang sederhana tetapi bisa menginspirasi banyak jiwa dalam setiap konten-konten yang dibuatnya. Oke, untuk lebih memperjelas waktu, bisa kita langsung undang tamu kita narasumber, yaitu silakan Mas Ruli Pandawa. Beri tepuk tangan. Selamat pagi Mas Ruli. Selamat pagi Kak Sinta. Apa kabarnya? Alhamdulillah cukup baik. Oke, pertama-tama bisa perkenalkan dulu nih supaya teman-teman yang di sana bisa kenal juga. Oke, saya perkenalkan, saya Ruli Pandawa. Ya. Seorang konten kreator dan bisnis juga. Ya. Nah, umur ditanyain enggak? Boleh. Umur Rumah sekalian juga boleh. umur masih 17. 17 plus. Enggak, umur sekarang 22 mau TW 23. Oke. Nah, kalau rumah saya di Sragen. Gitu aja. Pasnya mana, Mas? Gemolong. Oh, Gemolong. Oke. Kira-kira nih Mas Ruli ini seorang mahasiswa atau pekerja atau gimana? Mahasiswa juga, konten kreator juga, bisnis juga. Jadi semuanya ya? dijalani lah. Oke. Sekolah dapat, ilmu dapat, cuan juga dapat gitu. Oke, biar lebih enaknya saya manggil Mas Ruli apa nih? Bang, Om, atau apa ini? Bebas. Oh, bebas. Om atau kadang bebas. Oke, aku manggil Om. Jangan dong. Oke guys, kali ini sudah kedatangan narasumber kita. Langsung saja kita akan bertanya kepada narasumber kita supaya kalian juga nggak kepo gitu loh yang ada di rumah. Langsung aja ya Mas. Yang pertama, hal apa saja yang menginspirasi Mas Ruli untuk menjadi seorang konten kreator? 2018 saya baru lulus SMA. Nah, setelah itu saya diberi ujian sakit dan harus operasi. Nah, ini bekasnya ini masih di kepala ini. Ada sedikit botak. Nah, itu karena bekas operasi. Nah, dulu habis lulus kuliah divonis sama dokter sakit kanker otak. Nah, setelah menjalani operasi, kemoterapi dan masih panjang banget, di situ saya harus istirahat. Istirahat total, nggak boleh apapun, nggak boleh, karena penyakitnya pun juga nggak serius penyakitnya. Nah, saya tipe orang yang nggak bisa diem. Badan boleh istirahat, tapi pikiran jalan terus, entah kenapa. Nah, setelah itu saya cari kesibukan. Ini apa ini? Saya mau buat apa? Nggak mungkin. Di rumah aja diem terus aja nggak ya? mungkin. Nah, dan akhirnya tercetus pertama kali saya memutuskan untuk membuat video. Nah, tentunya saya mikir begini, kalau cuma buat video aja, pasti semua orang nggak tertarik. Nah, saya berpikir gimana caranya saya membuat video pertama kali itu tertarik, menarik penonton, menarik teman-teman khususnya, karena pada awalnya itu target saya teman-teman dulu, saya rekrut dulu. Dari yang kecil dulu ya? Nah, betul. Pertama kali video saya itu di Gunung Kemukus. Nah, karena Gunung Kemukus pada saat itu katakanlah di citra masyarakat sangat sensitif lah. Mungkin Kak Sinta pun juga sudah paham sama teman-teman yang di rumah pun juga sudah paham pastinya. Harusnya ya Kak. Citra Gunung Kemukus yang dulu seperti apa. Nah, saya mengangkat video yang bertema Gunung Kemukus, lalu mewawancarai petugasnya langsung di sana dari Kabupaten Sragen, dan setelah penelusuran itu saya banyak sekali dapat informasi yang sebenarnya dari Gunung Kemukus, bahwa Gunung Kemukus itu tidak ada sejelek di citra masyarakat, ada sisi baiknya. Nah, setelah saya upload di YouTube dan akhirnya banyak interaksi juga dari teman-teman, dari keluarga, dari sanak saudara, itu banyak positifnya. Terus disupport. Nah, akhirnya muncullah rasa keinginan
istilahnya bersemangat lah untuk membuat video-video lagi gitu. Oh gitu. Oke, Mas Ruli, selanjutnya. Selain jadi konten kreator, apakah Mas Ruli juga mempunyai kesibukan yang lainnya? Punya. Seperti 1 tahun ke belakang ini, mulai 2020, pas awal COVID itu, saya memutuskan tidak hanya jadi konten kreator, tapi membangun bisnis juga. Bisnis apa itu, Mas? Bisnis tentang kicau mania. Itu kan asbak rokok. Nah, tapi ada patungnya, burungnya. Nah, itu menambah nilai plusnya. Iya sih, ya. Itu para kicau mania itu sangat fanatik sekali terhadap yang pasti barang itu unik dan nggak semua orang jual. Nah, alhamdulillah pas awal COVID itu ya sangat-sangat meledak. Jadi sampai sekarang pun juga masih bisnisnya. Masih berjalan, sampai sekarang ada produknya asbak, pakan burung, terus ini mulai merambah ke tas fashion juga. Nah, online ya, Kak? Iya, semuanya online. Kirim online. Aja. Sudah memiliki hampir reseller 10 orang lah, yang rata-ratanya itu teman saya sendiri. Oke, cukup lumayan ya, Kak? Siap. Oke, selanjutnya nih, apakah ada rintangan atau kendala saat melakukan tag video konten kreator, Mas Ruli? Rintangan itu pasti. Yang pertama pasti untuk alatnya. Alat, oke. Alat belum mumpuni, video jelek, apa ya? Nah, istilahnya penuh keterbatasan lah untuk memulai. Masih sederhana ya? Ya, untuk memulai itu penuh keterbatasan. Jadi berpikirnya begini, gimana videonya jadi dan menarik seseorang. Jangan kok alatnya harus komplit dulu, harus semangat, harus bikin video. Jangan. Jadi action aja dulu, action. Kalau terus dipikir-pikir ulang, alatnya kok mahal, terus harus punya ini, harus punya ini, nggak akan jadi. Nah, yang penting action. Rintangan itu pastilah. Nanti action sambil jalan. Ada rezeki lagi. Ada rezeki. Terus ada lagi nih rintangannya. Waktu kan tag video juga beberapa ngajak anak kecil. Oke. Caranya ada krunya nggak, Mas? Gimana? Ada kayak apa ya, sekumpulan orang yang membantuin dalam Anda membuat tag video? Pasti ada. Teman-teman sendiri sih. Kalau mau membuat video tak hubungin gitu. Jadi bukan kalau kru itu lebih ke formal sih. Tapi kalau teman-teman bantuin sendiri jadi lebih santai lah. Oke, saya tadi dengar ada anak kecil ya, boleh dikenalkan sedikit biar teman-teman juga yang di rumah tahu? Oh ya, anak kecil namanya Jati. Jati. Itu dulu iseng-iseng sih ngajak Jati, karena gini, saya lihat Jati itu berpotensi sekali. Dari segi gaya bicaranya, terus dari segi tingkah lakunya. Nah, kemudian ada pengumuman dari Ibu Juni langsung, Bupati Sragen, Ibu Juni Sukowati Sragen, ada lomba video. Nah, iseng-iseng saya daftar, terus saya mau buat video sama Jati, sama kakak saya, yang kakak Jati, saya dan kakak saya jadi peran jadi polisi, jadi Jati jadi anak kecil lah. Nah, itu, dan ternyata alhamdulillah juara 1. Karena ya itu tadi uniknya dalam video itu ada anak kecil tadi. Jadi nilai tambahan ya, Mas? Iya, nilai tambahan juga gitu. Jati itu umurnya berapa? Jati itu berapa ya? Sekarang masih kelas 5 SD. Oh, kelas 5. Kurang lebih 10 tahun. Bisa. 10 tahun ya. 10 tahun kurang lebih lah. Tapi mempunyai bakat yang tinggi lah ya. Luar biasa lah. Bisa dicek di channel YouTube saya. Oh, bisa. Boleh jelaskan nama akun Instagramnya atau YouTube-nya? Tadi nama YouTube saya sesuai nama saya, Ruli Pandawa, RULI Pandawa gitu. Tapi akhir-akhir ini 1 tahun di belakang ini udah jarang bikin video karena kesibukan yang fokus bisnis ini. Kalau semuanya jalan, konten kreator jalan, bisnis jalan, nggak mampu ya? Nggak mampu pikirannya, Mbak. Gitu. Jadi harus satu-satu dalam satu lah. Nanti untuk videonya bisa menyusul lah. Nanti kalau bisnisnya udah mapan. Oke, Mas Ruli.
selanjutnya, sejak kapan sih Mas Ruli memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator ini? Tepatnya 2019 sih. 2019. Itu bener-bener serius. Saya seriusin hampir 1 tahun dan alhamdulillah bisa kebeli kamera sendiri, alat-alat sendiri kan. Bisa dibilang kamera tuh ya nggak murah. Nggak murah ya? Nah, ya alhamdulillah lumayan. Bisa dibeli sendiri sih. Terus hadiahin orang tua cincin juga. Terus tak bikin video. Oh gitu. Di YouTube lah. Berarti tahun 2019 itu pas pada waktu COVID-19 ya? Mungkin di COVID-nya 2020. Oh gitu. 2020 awal. Oke guys, kali ini kita udah selesai dalam sesi pertama, di mana kita sudah menjawab semua pertanyaan yang sudah dijawab dari Mas Ruli sendiri. Dan kali ini kita akan lanjutkan dari sesi kedua. Jangan sampai ketinggalan. See you. Ini abang-abangnya yang dari Bima sampai Sragen. Perkenalan dulu bro, namanya Mas siapa? Gilang Mas, dari Padang. Mas Gilang Ya. dari Padang. Padang. Oke Mas, ini Jembing dari Tegal. dari Tegal, Jembing. Tikus dari Bekasi. Tikus dari Bekasi. Igoy dari Jakarta. Diko dari Jakarta. Maok Dari mana? dari tadi. Nomornya Mas. Gede nih. Berapa? 17 tahun. Dari mana Oh, Mas? asli Tegal. Asli Tegal. Ngapak. Ngapak. Oke. Nih, Rian, Rian dari Jakarta. Jakarta, kelihatan mukanya putih, ganteng bro. Itu lain. Ini dengan Mas siapa? Tikus. Mas? Tikus. Mas Tikus? Ya. Namanya Tikus? Gak apa. Mas, ini penasaran Mas. Ini kok Vespa-nya unik banget. Ini sebenarnya Vespa apa Mas? Ekstrim. Ekstrim? Iya. Terus dimodifikasi kayak gini? Iya. Pakai bambu. Pakai Botol. bambu ya? Spanduk. Sini. Nih, bambu, spanduk, ada botol-botolnya. Ya Om. Wow. Sini dulu Mas. Ini masuk nih Mas. Iya. Oh ini bentar. Ini panjangnya berapa meter Mas? 3 meter. 3 meter? Iya. Lebar 3 meter. Mantap. Waduh, mantap. Wah, banyak ini bro. Ya Om. Sini bro. Ini banyak ini berapa Mas? Piro Mas? Kurang lebih 100 ada Om. 100 Iya. ban? Iya. Ini. 100 ban ini Iya. yang ini kempes semua ini Mas? Sampai semua Om. Waduh, mantap sekali. Ini sponsornya Komik guys. Komik Denora Masuk Angin. Ini masnya Mas Tikus ini dan kawan-kawan, nanti kita ngobrol sama kawan-kawan juga. Ini dari Bima. Dari Bima mau pulang ke Bekasi. Ini lewat arah Jalan Solo Purwodadi guys. Vespanya mantap banget ini. Ini ditumpangin berapa orang Mas? 5 orang Mas. 5 orang? Iya. Isi. Ada motor lagi Mas. Gimana Mas? Ada motor lagi. Oh ada motor lagi? Ternyata guys di atasnya isinya motor nih bro. Luar biasa. Ini mesinnya cuma satu Mas? 2 mesin. 2 mesin? Iya. Wow. Keren. Waduh. Nih bro. Tuh. Berat jerone kae. Mas, ini kan lagi berhenti ya? Ini istirahat atau ada kendala mesin? Ada Mas, gak bisa bensin Mas. Oh bisa Iya. bensin ya, nanti gampang lah, oke? Tadi habis sambil makan bersama di sana, Iya. jadi ya gampang nanti. Tak usahain, tak bantu nanti ya. Kalau mogok, Mogok. Benerin sendiri paling. beri sendiri. Iya. Kendalanya ya di jalan apa Mas? Ada aja kadang. Ada aja mesin kadang rusak, Ah, ban bocor. ban bocor. Ini kan apa ya soalnya? Kang dalan ya. Kalau nyangkut jalan, terus solusinya gimana? Paling kalau nyangkut didorong, kalau nggak ditarik pakai. Oke guys, kita lanjut lagi ke sesi 2 ya. Oke Mas Ruli, kita Oke. lanjutkan. Siap.
Pertanyaan selanjutnya, kemampuan apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang content creator? Yang pertama harus pede. PD itu modal awal lah istilahnya. Tanpa modal, tanpa keluar spesial pun apapun PD. Kalaupun nggak PD nggak masalah sebenarnya, nggak harus di depan kamera. Nah, yang kedua adalah niat, karena untuk membuat video itu harus punya niat yang nekat. Tinggi ya. Terus ide. Tentunya harus kreatif juga sih. Iya sih. Manfaatkan alat-alat yang ada dulu. Nggak usah berpikiran untuk alat ini harus beli ini, nggak harus. Jadi sederhana cukup ya. PD, niat dan kreativitas. Oke. Pakai HP pun nggak masalah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi momen terkesan saat menjadi konten kreator? Bisa dijelaskan supaya para pemirsa juga tahu nih. Oke, momen terkesan saya setelah kurang lebih 1 tahun. Nah, itu kan posisi ikut lomba, apalagi langsung perdana lomba tingkat kabupaten dan dihadiri oleh Pak Bupati langsung. Nah, pada saat itu aku nggak berpikiran mau juara sama sekali, enggak, yang penting prosesnya dulu. Nah, momennya itu pas disebutkan langsung oleh Bu Bupati, Bu Yuniskowati, pas diumumin juara pertama. Nah, itu sangat senang sekali, sangat bangga tentunya. Dan Jati anak kecil pun tadi sempat menangis juga sih, terharu juga. Nah, momennya di situ sih. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, hal apa saja yang dapat didapatkan selama jadi konten kreator? Dari segi material atau segi yang lain? Pengalaman bisa? Pengalaman tentunya networking cukup luas, networking. Jadi tahu dunia entertain itu kayak gini, semacam ini. Terus jadi tahu menghasilkan cuan itu ndak harus kerja kantoran atau PNS atau itu enggak cukup harus. Jadi Cukup online aja ya? Iya, semua serba online. Apalagi di masa pandemi seperti kemarin ya Mas? Siap. Oke Mas Ruli, kali ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa dijawab? Kira-kira ada nggak sih pendapatan dari seorang konten kreator tuh? Pasti ada dong. Kalau nggak ada ya nggak dijalankan. Mungkin bisa dijelaskan pendapatan itu dari setiap bulan atau minggu atau gimana? Atau setiap konten? Ini dulu ya yang pernah saya alami di YouTube. Kalau di YouTube itu pendapatannya nggak pasti, tergantung video kita banyak ditonton atau enggak, tergantung iklannya juga. Nah, untuk kisarannya dulu paling rendah itu per 1 bulan 2 juta lah, 2 juta. Terus ada sempat video saya yang booming sampai ditonton sekitar 1,6 juta viewers, yang Vespa itu bisa dicek di Vespa yang banyak itu ya? Ya, itu Vespa ekstrim lah, kita katakanlah. Itu 1,6 juta viewers bisa sampai 11 juta. Wow, lumayan ya Mas. Tapi nggak nentu juga sih, tergantung banyaknya penonton juga. Oh gitu, saya kira tergantung seberapa banyak sih yang diupload gitu. Bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari teman-teman nih. Pernah nggak merasa down ketika Mas Ruli kan juga pernah mempunyai rasa sakit ya, cukup parah gitu. Nah, gimana sih membangun semangatnya? Kalau sakit hati berkali-kali sih, rasa sakit hati berkali-kali. Sakit apa ini? Sakit tadi loh yang diderita oleh Mas Ruli. Mungkin kalau sakit yang saya derita, ya pastinya sempet down lah. Pasti itu. Sempet mikir juga, apa harus kayak gini terus? Kenapa kok harus aku? Padahal riwayat keluarga nggak ada yang kena sakit tadi ya? Kena sakit seperti tadi. Kenapa kok harus aku? Nah, tapi sedih boleh lah. Sedih boleh, jangan berlarut-larut.
dalam waktu 1 tahun harusnya dokter kan doktrin kamu istirahat dulu 1 tahun. Jangan yo istilahnya penyakit ini serius ini. Tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun sudah istilahnya bisa ngapa-ngapain lah, sembuh total, daya penglihatan juga kembali dan dokter pun juga senang juga ada suatu karya yang bisa saya ciptakan lah melalui video tadi. Oke. Nah, Mas Ruli pernah nggak sih merasa kurang percaya diri ketika melihat sama orang-orang lain kok begini ya? Pernah nggak sih? Pasti. Sampai sekarang pun pasti. Tapi mikirnya begini, sampai kapan kita mau banding-bandingin diri kita sama orang lain? Nggak bisa ya gitu ya? Nah, gitu. Udah tahu jawabannya sebetulnya. Oke guys, kalian sudah tahu sendiri dari pertanyaan kalian sudah terjawabkan oleh narasumber kami yaitu Mas Ruli. Oke guys, sayang sekali rasanya waktunya berjalan dengan begitu cepat. Tapi saat ini acara kita udah selesai dan terima kasih. Mohon maaf, Mas Ruli. ada mau menyampaikan apresiasi dari acara ini? Maksudnya? Boleh? Boleh? Namanya apa ya? Acaranya? Ruang Inspiratif. Ruang Inspiratif. Nah, acaranya cukup bagus sekali dan penontonnya pun juga seru-seru sekali. Ada 1000 penonton di sini. Mana suaranya? Di sini. Nah, terima kasih sudah mengundang saya dan semoga terhibur. Amin. Sudah cukup? Siap. Oke. Terima kasih Mas Ruli untuk kehadirannya di acara Ruang Inspiratif kali ini. Semoga Mas Ruli sehat selalu, Amin. bahagia selalu dan bisa mendapatkan pasangan cepatnya. Aduh. Oke guys, kami segenap kru yang bertugas sudah selesai dan kami mohon undur diri. Terima kasih and see you. Dadah.